warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Bismania seluruh Indonesia. Nah, pagi ini ya saya akan mencoba salah satu PO baru asal Sumatera Utara, Satu Nusa ya, yang sudah membuka trayek untuk Medan Padang. Nah, bus ini nanti akan berangkat jam 10 pagi start dari pool yang ada di Padang, tepatnya di Jalan Bypass. Nanti akan berangkat menuju kota Medan via Gunung Tua. Satu-satunya bus yang memiliki rute yang sama dengan bus ALS yang juga jurusan Medan Padang. Nah, kali ini kita akan mencoba trip dengan bus ini dengan Nopet 457 ya, dari Satu Nusa. Jadi tunggu trip reportnya dan tonton terus video ini sampai akhir ya, karena nantinya kita akan mencoba bus ini sampai kota Medan. Nah, sekarang sudah jam 9 lewat 2.14 ya. Ini kita lagi antri solar dulu. Nanti busnya start jam 10 dari loket Satu Nusa yang berada di Padang. Jadi dari Padang di fullkan dulu solarnya, setelah itu langsung berangkat menuju Medan ya. Kali ini kita naik 457. Nah, inilah tampilan depannya ya. Jadi kursi yang dipakai ini dari Rimba Kencana, seat yang digunakan. Ini penumpang masih belum naik ya, baru saya sendiri yang naik di bus ini. Nanti akan naik di pool Satu Nusa yang ada di Jalan Bypass Kota Padang. Habis ini kita akan berangkat menuju Padang Panjang via Lembah Anai ya. Nah, jadi setelah selesai mengisi bahan bakar solar, kemudian kembali menuju pool Satu Nusa ya, sebelum berangkat menuju Medan. Sekarang sudah jam dan lewat 25 menit. Dan di balik kemudi ada Bang Iwan Lubis yang sekarang sedang membawa Satu Nusa 457 yang merupakan cincu satu dari Satu Nusa ini. Tapi ada juga Puromeri ya. Apa yang itu? Jadi di sepanjang jalan bypass ini tidak hanya pool Satu Nusa ya, tapi juga ada pool Family Raya, kemudian juga ada ALS, kemudian juga ada Gumarang Jaya, Teraplangi, Patistar, dan juga Kurnia. Pala-pala lah, ekor-ekor. Nah, ini sudah masuk ke dalam pool Satu Nusa yang ada di Jalan Bypass Kota Padang, Lubuk Bugalung. Dan terlihat beberapa penumpang sudah mulai datang ya sebelum berangkat. Oh. Nah, sekarang sudah jam setengah 10 pagi ya. Ini kita sudah berada di loket pool Satu Nusa yang ada di Padang. Nanti jam 10 pagi akan langsung berangkat meninggalkan pool Satu Nusa yang ada di Jalan Bypass Padang. Nah, beberapa penumpang sudah mulai naik dari pool ini. Kabarnya di sini ada 15 orang yang naik, dan nanti juga di Bukit Tinggi ada sekitar 15 orang. Jadi bus ini bisa dibilang full seat ya, berangkat menuju Medan pada hari ini. Nah, bagi yang ingin mencoba unit Satu Nusa ya, bisa di booking tiketnya 1 minggu sebelum berangkat agar bisa mendapatkan kursi di depan kalau yang ingin ngetrip dan suka duduk di depan, karena busnya hanya 1 unit per hari yang berangkat dari Padang. Nanti selanjutnya kita akan segera berangkat jam 10, jadi tonton terus video ini sampai akhir ya. Nah, jadi salah satu servis yang diberikan oleh Satu Nusa adalah pemberian snack ya. Jadi kita dapat 1 aqua, kemudian ada roti ya, ada 2. Dan kita nanti akan berangkat jam 10. Selain itu juga dilengkapi dengan bantal, selimut, kemudian smoking area, toilet, dan juga kursi yang sudah leg rest ya.
serta adanya charger untuk handphone ya setiap kursi yang ada di dalam bus Satu Nusa. Sekarang sudah jam 10:15, ada satu penumpang yang belum datang, ini lagi ditunggu. Biasanya jam 10 kita sudah start, karena ada penumpang yang belum datang, jadi terpaksa kita tunggu dulu ya sebelum berangkat meninggalkan Pool Satu Nusa yang ada di Padang. Nah, jam setengah 11 pagi ya, start meninggalkan loket Satu Nusa. Tadi drivernya ada Bang Iwan Lubis. Bang, berarti abang Cincu ya bang? Iya benar. Di Satu Nusa ada Cincu juga namanya? Cincu sama. Sama kayak ALS ya? Ya sama, nggak ada beda. Kalau yang supir duanya siapa namanya bang? Bang Irul. Bang Irul. Bang. Oke. Sekarang sudah jam 10:35 ya, mulai meninggalkan Pool Satu Nusa menuju kota Padang Panjang. Di balik kemudi ada Bang Iwan yang merupakan Cincu Satu Nusa. Nah, pukul 10:52 ya, kita melewati Universitas Baitur Rahmah Kota Padang. Ini salah satu masjidnya. Ini kampus Baitur Rahmah ya, yang ada di jalan bypass. Sekarang sudah jam 11:02, kurang lebih sudah setengah jam perjalanan dari Pool Satu Nusa. Nah, di sini ada flyover ya, kalau lurus itu menuju Bandara Minangkabau, sedangkan kita menuju belok kiri menuju Padang Panjang. Dan di sini ada persimpangan kanan menuju Padang Panjang. Di persimpangan ini kanan menuju Padang Panjang, sedangkan kiri kembali menuju ke kota Padang. Lurus menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Sekarang sudah jam 11:25 ya, kurang lebih 40 menit perjalanan. Sudah meninggalkan bypass dan masuk ke daerah Pasausang, Kabupaten Padang Pariaman. Melewati rel kereta api, jadi rel kereta api ini menghubungkan daerah Kayu Tandam bisa kemudian juga menuju kota Padang, tapi hanya sampai Kayu Tandam dan kota Padang. Meninggalkan daerah Pasausang memasuki daerah Lubu Alung ya, kurang lebih sudah 1 jam perjalanan. Tadi ada beberapa titik kemacetan selama perjalanan. Memasuki daerah Lubu Alung ini ada persimpangan ya, kalau kiri itu menuju kota Pariaman, bisa sampai daerah Tiku, kemudian kalau lurus menuju Padang Panjang dan masuk daerah Lubu Alung. Jadi kita lurus menuju daerah Padang Panjang dulu. Memasuki daerah Lubu Alung, ini pasar Lubu Alung ya. Sekarang sudah jam 11:35. Jadi di sini kembali terjadi kemacetan ya di beberapa ruas jalan. Siang ini banyak sekali petugas kepolisian yang berada di sepanjang perjalanan mengatur lalu lintas. Kabarnya ada rombongan Amoge ya, yang saat ini sedang melakukan konvoy di beberapa wilayah Sumatera Barat.
Lepas dari kemacetan yang ada di Pasar Lubu Alung, kembali perjalanan dilanjutkan melewati daerah Kiambang menuju Cicincin. Sebentar lagi kita akan memasuki daerah Cicincin. Memasuki daerah Cicincin tidak ada kemacetan yang cukup panjang, hanya sedikit tersendat, tapi kembali arus lalu lintas kembali normal. Ini adalah daerah Pasar Cicincin. Nah, di sini ada persimpangan lagi ya. Kalau kiri itu menuju Sungai Limau dan bisa tembus lagi ke daerah Padang Pariaman atau Kota Pariaman. Kita kembali lurus menuju Padang Panjang. Memasuki daerah Kayu Tanam. Sekarang sudah jam 12 ya, 12.21 tepatnya. Berarti hampir 2 jam perjalanan. Ini bisa dibilang telat ya. Biasanya dari Padang menuju Padang Panjang yang 2 jam. Tapi sekarang kita telat karena adanya kemacetan di beberapa ruas jalan tadi. Setelah melewati daerah Kayu Tanam ini, kita akan masuk daerah Lembahanai, salah satu tempat wisata yang ada di Sumatera Barat. Nanti kita akan melewati daerah Lembahanai. Sampai tanggal 10 penuh. Nah, ini kita akan memasuki daerah Lembahanai sebentar lagi. Jadi sudah di pendakian menuju Lembahanai. Nah, memasuki objek wisata Lembahanai, di sini tidak ada kemacetan. Dan walaupun hari ini hari Sabtu merupakan akhir pekan, tapi sepertinya tidak ada kemacetan di daerah Lembahanai. Nah, memasuki air terjun Lembahanai. Kiri kita nanti ada air terjun. Ini salah satu objek wisata yang terletak di jalan antar Padang Panjang dan Kota Padang, tepatnya di daerah Lembahanai. Nah, di sini kita juga bertemu dengan salah satu unit ALS kelas patas yang baru datang dari Medan pada siang ini pukul 12.40 ya, hampir jam 1 siang sudah masuk daerah Lembahanai. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki salah satu tanjakan yang cukup curam ya, yang ada di daerah Lembahanai. Hampir sama dengan seperti yang ada di daerah Tanjung. Jadi tanjakan ini cukup tinggi untuk dilalui oleh kendaraan besar seperti truk maupun bus. Kami tak materi dia. Iya. Jadi hari-hari semalam nak bilang. Belum. Nah, ini adalah salah satu tanjakan yang cukup sulit untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk yang membawa muatan maupun bus yang akan menuju Padang Panjang. Ini harus memiliki hati-hatian yang lebih ya, karena tanjakan di sini cukup tajam dan rawan kecelakaan. Masih 2 hari kejarannya. Ada poin apa yang ini? Dia ke pantai wan. Enggak panas kau enggak? Oke, baru. Yo. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada deh. Sekarang sa lalo di kamar pal keban sa kampe ni tol. Jangan cek wala kana pina tol na. Lalu bukan tu lah kawan, ada orang yang mana? Kuh, naman. Bukan ada betul lagi.
timbang nila di sini ya, lewat belakang terminal ini. Balik lagi aku dari sini balik lagi kemari. Kalau ada pesanan itu belum ada, tapi di bulan sebelah kan. Kecil satu misa, saya aja. Pagi-pagi itu capek naik. Ini pesawat 18. Oke, ini terus harga pesawat. Terus armada. Apa tampay pulang nakadang dingin na ako. Tangannya kayak pas motor ya. Udah bangun papa. Papa kan. Bangun nggak pakai kau tuduh lah si pencuri apa kau kawan. Kalau jual pula, jadi kalau HP ku diambilnya Jo, aku dimarahin lagi Jo. lalu Sebentar lagi kita akan memasuki daerah kota Padang Panjang. Di sini adalah batas kota antara Padang Panjang dan Padang Pariaman. Setelah melewati ibu yang di depan, maka kita akan masuk ke daerah Padang Panjang. Sempat terjadi sedikit kemacetan di tujuh perbatasan ini, tapi tidak terlalu panjang karena kali ini kita akan kembali melewati tanjakan dan tikungan. Yang ini juga akan membuat truk yang membawa muatan cukup sulit untuk menanjak ya, jadi harus ekstra hati-hati. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Padang Panjang ya, dan sudah meninggalkan Kabupaten Padang Pariaman. Kulel itu bang? Di sini kita bertemu dengan salah satu bus ABG Armada Buwilinang yang dulu sempat membuka trayek untuk Jakarta Padang ya, tapi sekarang sepertinya akan membawa penumpang pariwisata pada siang ini. elektriknya ini. Elektrik kulel bang? Elektriknya. Armada Buwilinang ini. Iya. Jakarta nih. Bukannya lah detik pak ke Jakarta ya? Masih? Hilang kok ya. Nomor Muler. Aku sampingnya itu mau ya. Ingat ya. Kan? Mas buka ben. Bukannya rabu-rabu direbut berkali deh. Gimana kan 6 bulan tuh? Hah? Kawan? Hah? 20. Katanya orang udah ngerti ya. Dari 6 bulan di mesinnya, ya. Mau ngerti ya. Kali 6 bulan ngerti. Kita kan permilan dulu kan jadi 2 kali setahun naik. 20. Hah? 20 di 20. Pasti rumah ini dia. Mana kau orang? Kalau sekali 6 bulan kan dia.
Memang saya tidak uang kang jalan. Oh dia dapat tiket. Ini apa lah Pak Eka? Ini pasti apa? Udah beda. Nah, di sini ada persimpangan jalan ya, menuju Ivan, kalau kanan itu menuju Ivan, dan sepertinya armada Bumi Minang akan menuju Ivan pada siang ini. Kita akan lurus melanjutkan perjalanan menuju terminal Bukit Surungan, daerah Kota Padang Panjang. Depan sedikit antrian karena ABG mau menyeberang dulu. Atau jalan. Nah, di sini ada persimpangan jalan lagi ya, lurus menuju pusat kota Padang Panjang, sedangkan kiri menuju terminal Bukit Surungan. Kita mengambil kiri karena setiap bus akap itu tidak boleh masuk kota Padang Panjang, apalagi pada siang hari. Sekarang sudah jam 1 siang dan mulai melewati Masuk ke terminal, Bang? Bukit Surungan. Enggak, waktu tunggu. Panik tangannya. Si pakak ada guys. Memasuki daerah Penyelesaian ya, kembali terjadi kemacetan baik yang menuju Bukit Tinggi maupun menuju Padang Panjang. Di sini kita juga bertemu dengan bus Jatra yang akan menuju kota Jambi pada siang ini. Sekarang sudah pukul 13.30, setengah 2 siang ya. Kita masih di daerah Penyelesaian. Ini cukup telat perjalanan kita dari Padang menuju kota Bukit Tinggi pada siang ini. Nah, di sini kita juga bertemu dengan beberapa unit bus ALS 061, salah satunya yang akan menuju Pulau Jawa. Jam menunjukkan pukul 13.32. Tadi tempat macet dan sekarang bagian menuju Padang Panjang yang macet. Sedangkan bagian menuju Bukit Tinggi sudah lepas dari kemacetan di daerah Penyelesaian. Memasuki daerah Yange, kembali terjebak kemacetan yang menuju Bukit Tinggi. Memasuki daerah Yange, terlihat satu unit bus Jatra di sebelah kiri yang sedang mengalami trouble ya. Kemarin itu ditarik dari bawah menuju daerah Yange. Oh, remblong wah. Masih di sekitaran Yange ya, ada truk yang sedang melakukan pemindahan barang. Sepertinya mengalami insiden ya. Jadi ini salah satu penyebab macet hari ini, baik yang menuju Bukit Tinggi maupun menuju Padang Panjang dan Kota Padang. Hanya cari papa. Itu papa. Memasuki daerah Kota Baru, jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Di sini sedikit tersendat arus lalu lintas, tapi tidak seperti di bawah ya, karena di sini sudah mulai lancar, tapi tidak bisa cepat, harus pelan-pelan.
jam 2:15 ya. Sudah masuk daerah Padang Luar, Kota Bukit Tinggi. Bentar lagi kita akan memasuki Terminal Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi. Nah, di sini ada perempatan ya. Kalau kiri itu menuju objek wisata Danau Maninjau bisa Puncak Lawang dan tembus Ciku. Kalau kanan itu menuju daerah Kubang Putih dan bisa tembus nanti ke Payakumbuh. Sedangkan kita lurus menuju Kota Bukit Tinggi dan akan segera masuk ke Terminal Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi. Nah, ini ada persimpangan lagi ya. Nama persimpangannya Jambu Aye. Kalau kiri lurus itu menuju Jam Gadang, kemudian objek wisata kebun binatang, Lobang Jepang, Aresiano dan lainnya. Sedangkan kita itu belok kanan menuju Terminal Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi. Buat masuk ada taruh benda trennya yang ada kayaknya masuk ada. Tidak lama Pak di Indonesia. Lama Selamat Raya Padang. Selamat Raya Padang. Sebelumnya di mana Pak? LS. Oh, LS. Medan Padang ya. Nah, sekarang sudah jam 2:30 ya. Tadi berangkat jam 10:30 dari Padang. Bisa dibilang ini cukup telat karena adanya kemacetan di beberapa ruas jalan dari Padang hingga Kota Bukit Tinggi. Sekarang kita ada di Terminal Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi. Ini ada Yanti Group yang akan berangkat ya menuju Belilas ataupun Dumai ya, sedang menaikkan barang bawaan. Nah, dari sini juga ada penumpang yang naik nanti. Di sini juga ada 2 bus yang akan menuju Medan, Putra Pelangi dan Sempati Star. Tapi lintasnya beda dengan kita ya. 2 bus ini akan menuju Payakumbuh, Pekanbaru, kemudian sampai Medan, sedangkan kita via Palupuh, Penyambungan, Sedempuan dan Gunung Tua. Nah, ini juga ada PONPM ya. Bang, menuju Medan. P27 nih selection yang akan berangkat pada hari ini ya. Jadi ini bus kedua dari NPM yang akan berangkat pada siang ini menuju Kota Medan. Lintasnya sama dengan Putra Pelangi dan Sempati Star. Kalau bus Satu Nusa nanti lintasannya sama dengan POALS via Gunung Tua ya.